Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman yang semakin maju ini, manusia tidak lagi menyembah berhala dari batu atau kayu. Tapi mereka tunduk pada sesuatu yang tak kasat mata, namun begitu kuat mengikat hati, uang dan dunia. Mereka berjalan, berlari, bahkan rela menipu dan menginjak sesama, demi selembar kertas dan sedikit gengsi. Dunia bukan lagi sekadar tempat tinggal, tapi telah menjelma jadi sesembahan. Kita hidup di tengah peradaban yang menyamar. Di balik gemerlap iklan dan layar-layar canggih, tersembunyi nafsu yang tak pernah kenyang. Manusia menjadikan uang sebagai ukuran nilai diri. Mereka merasa lebih tinggi karena harta, lebih berharga karena jabatan, lebih pantas dihormati karena pakaian bermerek, padahal semua itu tidak akan dibawa mati. Hari ini, bahkan di masjid pun gengsi berbicara. Uang menjadi pembuka pintu dan dunia menjadi tolok ukur martabat. Orang miskin dianggap hina, nasihatnya tak didengar. Yang kaya dipuja, meski lisannya kadang menyesatkan. Apakah ini bukan bentuk penyembahan baru kepada dunia dan segala yang melekat padanya? Dahulu umat Islam hidup dengan keyakinan bahwa dunia adalah ladang akhirat, bukan tujuan hidup. Tapi kini, banyak yang menjadikan dunia sebagai kiblat baru. Mereka tidak lagi salat karena cinta, tapi karena takut miskin. Mereka tidak lagi berbuat baik karena ikhlas, tapi karena ingin dikenal dan dipuji. Jika dulu manusia menyembah patung, kini manusia menyembah rekening. Jika dulu mereka takut pada dewa-dewa fiktif, sekarang mereka takut kehilangan followers dan status sosial. Inilah zaman yang disebut oleh Nabi sebagai masa di mana umat Islam banyak tapi lemah karena cinta dunia dan takut mati. Dan disinilah kita, di antara dua kutub iman dan dunia. Kita harus bertanya pada diri sendiri, siapa Tuhan kita yang sebenarnya? Apakah Allah masih di atas segalanya, ataukah dunia sudah mengambil tempat itu diam-diam? Islam tidak pernah melarang umatnya untuk memiliki dunia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pedagang, para sahabat adalah pebisnis ulung, dan banyak tokoh Islam yang kaya harta. Tapi Islam mengatur dengan tegas, milikilah dunia di tangan, jangan letakkan ia di hati. Karena ketika dunia sudah merasuk ke dalam hati, ia akan merusak iman pelan-pelan, tanpa terasa. Allah tidak menciptakan dunia sebagai tujuan, tapi sebagai ujian. Dunia hanyalah sarana, bukan akhir. Dalam Al-Quran, Allah menyebut kehidupan dunia ini sebagai mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Karena dunia selalu tampak menggoda di depan mata, tapi ketika digenggam, ia tak pernah memuaskan. Ia memicu perlombaan yang tak berujung dan menanam kesombongan di dada. Rasulullah bersabda, sekiranya anak Adam memiliki satu lembah emas, niscaya ia ingin dua lembah. Inilah hakikat dunia, tak pernah cukup. Manusia terus mengejar, tapi tak pernah benar-benar merasa cukup. Akhirnya, hidup hanya menjadi lomba pamer, bukan lomba amal. Inilah penyakit umat akhir zaman, haus dunia, lapar pengakuan. Betapa banyak orang yang awalnya taat, menjadi lalai ketika harta datang. Betapa banyak yang awalnya dermawan, menjadi kikir ketika kaya. Dunia, jika tidak disikapi dengan hati yang bersih, akan menjadi racun yang melumpuhkan amal. Bukan dunia yang salah, tapi cara manusia memperlakukannya yang keliru. Lihat bagaimana Rasulullah hidup. Rumah beliau sederhana, tempat tidur beliau dari pelepah kurma, dan makanan beliau seringkali hanya air dan kurma. Tapi hatinya lapang, dan amalnya agung. Inilah bukti bahwa kebahagiaan tidak datang dari harta, tapi dari hati yang bersih dan tujuan hidup yang lurus. Maka mari kita ukur kembali dunia ini dengan timbangan yang benar. Jangan terlalu kagum pada orang yang kaya, tapi kosong amal. Jangan terlalu iri pada yang populer, tapi jauh dari Allah. Karena dunia hanyalah titipan. Kita datang tanpa harta, dan akan kembali pun tanpa membawa apa-apa. Yang tinggal hanyalah amal. Ketika uang jadi ukuran segalanya. Hari ini, kita hidup dalam masyarakat yang menjadikan uang sebagai standar tertinggi. Ukuran sukses bukan lagi akhlak atau ilmu, tapi berapa digit saldo di rekening.
Anak-anak diajarkan bercita-cita menjadi kaya, bukan menjadi mulia. Orang tua merasa bangga jika anaknya bergaji besar, meski jauh dari agama dan tanggung jawab moral. Tak jarang kita melihat orang jujur disingkirkan karena tak mampu bermain uang. Sebaliknya, yang licik dan penuh tipu daya justru disanjung karena berpengaruh secara finansial. Bahkan di lingkungan yang mengaku religius, suara uang bisa mengalahkan kebenaran. Jabatan dibeli, proyek diperebutkan, dan kejujuran dijual murah demi keuntungan sesaat. Ini bukan sekadar masalah sosial, ini adalah krisis akidah. Karena saat uang menjadi tolok ukur, maka manusia telah menempatkan dunia di atas akhirat. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah." Tapi kenyataannya, hari ini nilai agama sering dikalahkan oleh tawaran materi. Kita pun mulai menilai manusia dari luarnya. Pakaian mewah dianggap tanda keberhasilan, mobil mahal dianggap simbol keberkahan. Padahal Rasulullah dan para sahabat tidak dikenal karena hartanya, tapi karena keikhlasan dan amalnya. Hari ini, standar itu telah dibalik. Dunia mengalahkan iman. Semakin banyak yang merasa rendah diri hanya karena tak punya uang, padahal miskin bukan aib. Yang memalukan adalah ketika kekayaan membuat sombong dan menjauh dari Allah. Nabi pernah berkata bahwa di akhirat nanti, orang kaya akan dihisap lebih lama, karena hartanya akan ditanya satu persatu, dari mana ia dapat dan kemana ia habiskan. Maka berhati-hatilah ketika uang mulai mengatur segalanya dalam hidup kita. Jika tak hati-hati, kita bisa menjadi budak dunia, meski kita salat setiap hari. Karena yang Allah lihat bukan isi dompet kita, tapi isi hati, dan kemana kita meletakkan dunia itu, di tangan atau di dalam dada. Dunia dan kekosongan jiwa. Mengapa semakin kaya, banyak orang justru merasa gelisah? Mengapa ketika semua keinginan dunia terpenuhi, hati tetap merasa hampa? Karena dunia tidak pernah diciptakan untuk mengisi jiwa. Jiwa diciptakan untuk Allah. Dan hanya dengan mengingatnya, hati akan tenang bukan dengan tumpukan harta atau sanjungan manusia. Banyak orang yang sibuk mengejar dunia siang malam, tapi saat sepi datang hatinya kosong. Mereka mencoba mengisinya dengan hiburan, kemewahan, atau pelarian instan. Tapi semua itu hanya seperti menampung air dalam keranjang bolong, tak pernah bisa memuaskan. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh hati. Lihatlah bagaimana para artis, miliarder, dan tokoh ternama dunia sering terjebak dalam depresi, narkoba, bahkan bunuh diri. Padahal mereka punya semua hal yang diidam-idamkan manusia biasa. Tapi satu hal yang mereka tidak punya, ketenangan jiwa. Dan ketenangan itu tidak bisa dibeli, hanya bisa diperoleh dengan iman. Hati manusia butuh makna, dan dunia tidak memberi makna. Ia hanya memberi kesenangan sesaat. Maka jangan heran jika semakin dalam seseorang mencintai dunia, semakin jauh pula ia dari kebahagiaan sejati. Karena dunia tidak pernah berjanji membahagiakanmu, ia hanya menghiburmu sebentar, sebelum meninggalkanmu dalam sepi yang panjang. Rasulullah mengingatkan, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Inilah yang kita lupa. Kita sibuk menumpuk kekayaan luar, tapi membiarkan hati kita kosong, rapuh, dan mudah goyah. Akibatnya, sedikit saja kehilangan dunia, hati kita langsung hancur. Mari kita jujur pada diri. Adakah kita merasa lebih tenang setelah punya banyak uang? Ataukah justru makin khawatir kehilangannya? Dunia tidak pernah memberi kedamaian sejati. Yang memberi kedamaian adalah Allah dan ketaatan kepadanya. Maka jika hati masih gelisah meski dunia di genggaman, mungkin kita telah salah kiblat. Ketika dunia menggeser akhirat, kita hidup di masa ketika akhirat terasa jauh dan dunia terasa dekat. Orang lebih takut kehilangan pekerjaan daripada kehilangan salat. Lebih sedih kehilangan uang daripada kehilangan iman. Lebih sibuk mempersiapkan pensiun daripada mempersiapkan kematian. Dunia telah mengambil tempat yang seharusnya hanya untuk akhirat. Padahal Rasulullah telah mengingatkan, orang yang cerdas adalah yang mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah mati. Tapi hari ini,
Kecerdasan diukur dari seberapa besar kekayaan dan pengaruh, bukan dari seberapa besar kepedulian pada nasib setelah mati. Dunia telah berhasil menipu, menyamar menjadi seolah-olah segalanya. Akhirat menjadi kata yang asing. Bicara tentang surga dianggap terlalu idealis. Bicara tentang neraka dianggap menakut-nakuti. Tapi lihatlah kehidupan para sahabat. Mereka menjadikan akhirat sebagai visi utama, dan dunia hanyalah ladang sementara. Hari ini kita membaliknya. Dunia menjadi rumah, akhirat menjadi dongeng. Banyak orang menunda-nunda taubat karena merasa masih muda dan sehat. Padahal kematian tidak kenal usia. Kita disibukkan dengan membangun karier dan melupakan membangun amal. Padahal dunia ini adalah tempat transit, yang utama justru kehidupan setelahnya. Tapi kita terlalu asyik di ruang tunggu, lupa bahwa pesawat menuju akhirat bisa berangkat kapan saja. Ketika dunia menggeser akhirat, maka nilai-nilai hidup ikut tergeser. Kejujuran dianggap bodoh, kesederhanaan dianggap miskin, dan kesalehan dianggap kuno. Sebaliknya, yang penuh tipu daya justru dianggap cerdas, yang pamer kekayaan dipuja, dan yang melanggar agama dimaklumi asal kaya. Dunia sudah mengganti tempat Tuhan dalam hati banyak manusia. Mari renungkan, apakah kita benar-benar hidup untuk Allah atau untuk gengsi dan angka? Apakah kita menata hidup untuk surga atau sekadar untuk mendapatkan tepuk tangan dunia? Karena kelak, hanya satu yang abadi, amal. Dunia akan hilang, uang akan habis, dan semua yang dibanggakan akan terkubur bersama jasad yang membusuk. Gengsi dan pemujaan dunia modern. Di era modern ini, banyak orang tidak lagi hidup sesuai kebutuhan, tapi sesuai keinginan dan gengsi. Rumah besar, kendaraan mewah, barang bermerek, semua dikejar bukan karena fungsi, tapi karena ingin dianggap berhasil. Gaya hidup menjadi panggung sandiwara, dan dunia menjadi Tuhan baru yang memerintah dari balik layar sosial media. Pamer menjadi kebutuhan. Apa yang dimiliki bukan lagi untuk dinikmati, tapi untuk dipertontonkan. Media sosial menjadi altar modern, tempat manusia menyembah diri sendiri dan pujian orang lain. Mereka lebih peduli pada jumlah likes daripada kualitas ibadah. Lebih sibuk menyusun feed daripada menyusun amal. Kita hidup dalam zaman visual, di mana yang tampak lebih penting dari yang nyata. Akhlak bukan lagi tolok ukur, tapi penampilan. Kesuksesan bukan lagi tentang keberkahan, tapi seberapa banyak dipuji dan dikagumi. Dunia telah menyihir hati, dan kita rela bekerja mati-matian bukan demi kebutuhan, tapi demi diakui dan dianggap berhasil. Parahnya, budaya gengsi ini menyeret semua kalangan, bahkan sampai ke urusan ibadah. Ada yang berhaji demi status sosial, bukan panggilan iman. Ada yang bersedekah demi citra, bukan karena cinta kepada Allah. Amal pun mulai dijadikan konten, bukan lagi jalan menuju ridha Tuhan. Dunia telah menyusup ke dalam amal ibadah. Pemujaan terhadap dunia telah membuat banyak orang kehilangan arah. Mereka hidup dalam tekanan ekspektasi, bukan dalam kelapangan hati. Bahagia menjadi barang langka karena standar kebahagiaan sudah diganti oleh ukuran dunia. Bukan syukur dan qanaah, tapi gengsi dan kompetisi. Padahal hati yang penuh gengsi tidak akan pernah merasa cukup. Jika kita tidak berhenti sejenak untuk merenung, kita akan terus menjadi budak dunia. Kita akan terus berlari dalam lomba yang tidak pernah selesai. Lomba menjadi paling wah, paling kaya, paling tampil. Padahal pemenangnya bukan yang paling banyak, tapi yang paling ikhlas. Dunia bukan untuk dipuja, tapi untuk digunakan sebagai alat menuju Allah. Ketika agama dipakai demi dunia, salah satu fitnah terbesar akhir zaman adalah ketika agama dijadikan alat untuk meraih dunia. Ibadah dipertontonkan demi citra, dakwah dijadikan panggung popularitas, amal syalih dikemas sebagai konten viral. Padahal sejatinya, agama adalah jalan untuk kembali kepada Allah, bukan sarana untuk mendapatkan pujian manusia. Rasulullah telah mengingatkan tentang orang-orang yang membaca Al-Quran, namun Al-Quran tidak melampaui tenggorokan mereka. Artinya, bacaan itu hanya sebatas lisan,
tidak sampai ke hati dan amal. Hari ini kita melihat itu terjadi. Banyak yang pandai berbicara agama, namun perilakunya menjauh dari nilai-nilainya. Ironisnya, ketika agama dijadikan kendaraan dunia, maka kemurniannya tercemar. Ustaz dijadikan selebritas, masjid dijadikan ajang pamer donatur, bahkan sedekah pun dikalkulasi demi branding. Ketulusan perlahan sirna digantikan oleh strategi, dan agama yang seharusnya menuntun ke akhirat malah dibajak untuk memuja dunia. Padahal Allah sangat murka kepada orang-orang yang menjual ayatnya dengan harga murah. Bukan hanya dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk pengaruh, kekuasaan, dan ketenaran. Agama bukan mainan, ia adalah amanah. Dan siapapun yang memanfaatkannya demi dunia akan mendapat balasan yang berat di sisi Allah. Lihatlah para sahabat Nabi. Mereka berdakwah bukan demi populer, tapi demi menyelamatkan umat. Mereka bersedekah diam-diam, mereka menangis dalam tahajud yang tak diketahui siapapun. Mereka menjadikan agama sebagai kendaraan ke surga, bukan ke panggung dunia. Inilah warisan sejati yang harus kita jaga. Mari bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah agama masih menjadi poros hidup kita, atau hanya tampilan di permukaan? Apakah kita mendekat kepada Allah karena cinta, atau karena ingin terlihat saleh? Jika dunia sudah menyusup ke dalam ibadah kita, maka kita harus segera istighfar, karena agama bukan untuk dijual, tapi untuk dihayati. Budaya konsumerisme dan lupa akhirat. Kita hidup dalam zaman di mana membeli bukan lagi karena butuh, tapi karena ingin. Setiap hari kita dijejali iklan, diskon, dan dorongan untuk memiliki lebih banyak. Budaya konsumsi menggiring kita menjadi pembeli tanpa henti, hingga lupa bertanya, apakah semua ini benar-benar kita perlukan? Konsumerisme bukan hanya soal ekonomi, ia adalah penyakit ruhani. Ia membuat hati kita selalu merasa kurang. Setiap kali melihat yang lebih baru, yang lebih mahal, yang lebih trendy, kita merasa perlu. Padahal Rasulullah mengajarkan kesederhanaan, qanaah, dan hidup secukupnya. Tapi dunia modern mengajarkan sebaliknya. Miliki lebih, pamer lebih, utang pun tak masalah. Dalam budaya ini, akhirat perlahan menghilang dari radar hidup. Kita lebih tahu jadwal flash sale daripada jadwal salat. Kita hafal kode promo tapi lupa ayat-ayat Al-Quran. Kita rela antre demi sepatu baru, tapi enggan bangun malam demi tahajud. Dunia benar-benar telah mencuri hati dan waktu kita dari Allah. Tak jarang orang berutang demi gengsi, demi terlihat mapan, rela hidup dalam tekanan, demi liburan dan barang mewah, rela abaikan kewajiban. Padahal setiap rupiah yang kita keluarkan akan ditanya. Islam tidak melarang membeli, tapi melarang berlebihan. Dan budaya konsumsi hari ini telah jauh melampaui batas kebutuhan. Rasulullah bersabda, barang siapa dunia menjadi tujuannya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di depan matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya, kecuali sekadar apa yang ditetapkan. Inilah akibat dari hidup untuk konsumsi. Hati tak pernah puas, hidup tak pernah tenang. Mari kita lawan budaya konsumtif dengan kesadaran spiritual. Beli secukupnya, sisihkan untuk akhirat. Kurangi keinginan, perbanyak amal. Karena yang menemani kita di kubur bukan barang, tapi iman dan amal. Dunia boleh dinikmati, tapi jangan dituhankan. Kita diciptakan bukan untuk mengoleksi benda, tapi untuk mengabdi kepada Allah. Jalan keluar dari jerat dunia. Jalan keluar dari jerat dunia bukan dengan meninggalkan dunia, tapi menempatkannya di posisi yang benar. Dunia bukan musuh, tapi ujian. Kita tidak dilarang kaya, tapi dilarang mencintai harta lebih dari Allah. Kita tidak dilarang sukses, tapi harus ingat bahwa sukses sejati adalah selamat di akhirat. Langkah pertama adalah mengoreksi niat. Untuk apa kita bekerja, mencari nafkah, belajar, dan berkarya? Jika semuanya diniatkan karena Allah, maka dunia menjadi ladang pahala. Tapi jika tujuannya hanya dunia, maka semua itu bisa menjadi beban yang menghancurkan. Niat adalah titik balik. Ubah niat, maka hidup pun berubah arah. Langkah kedua adalah belajar qanaah, merasa cukup.
Rasulullah hidup dalam kesederhanaan meskipun beliau bisa saja meminta dunia. Tapi beliau memilih zuhud karena yang penting bukan banyaknya harta, tapi keberkahannya. Qanaah membuat hati tenang, menjauhkan dari iri, dan membebaskan kita dari perbudakan materi. Langkah ketiga adalah memperbanyak amal akhirat. Jangan biarkan dunia menyita seluruh waktu dan energi. Sisihkan waktu untuk Al-Quran, zikir, tahajud, dan sedekah. Jangan tunggu lapang untuk beramal, karena amal itulah yang akan melapangkan hati. Dunia tidak akan habis dikejar, tapi akhirat bisa hilang jika kita lalai. Langkah keempat adalah bergaul dengan orang-orang yang mengingatkan kita pada Allah. Lingkungan sangat menentukan arah hati. Jika kita dikelilingi oleh orang yang mengejar dunia, kita pun akan ikut terbawa. Tapi jika bersama orang yang cinta akhirat, maka kita akan terjaga dan termotivasi untuk lebih dekat kepada Allah. Dan yang terakhir, selalu ingat kematian. Inilah rem paling kuat dari keserakahan dunia. Ketika sadar bahwa hidup ini sementara, maka kita akan lebih fokus pada yang abadi. Kita akan berhenti menuhankan dunia dan mulai membangun bekal untuk pulang. Karena sejatinya, kita semua sedang menuju satu arah, kembali kepadanya. Saudaraku, dunia ini memang menggoda, tetapi kita harus ingat bahwa ia hanya sementara. Semua yang kita miliki, termasuk harta dan kedudukan, adalah titipan dari Allah. Ketika kita menjadikan uang dan dunia sebagai tujuan utama, kita kehilangan arah hidup yang sejati. Cinta kepada dunia ini membawa kita jauh dari cinta kepada Allah dan menghalangi kita dari menjalani hidup yang penuh makna. Mari kita ingat bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada materi, melainkan pada kedekatan kita dengan Allah. Jadikanlah Allah sebagai tujuan utama dan dunia sebagai sarana untuk meraih keridaan-Nya. Jangan sampai dunia ini menipu kita dengan janji-janji palsunya. Tuhan telah memberi kita pilihan untuk memilih hidup yang lebih mulia dengan menjadikannya sebagai yang utama dalam hati kita. Semoga kita selalu diberikan petunjuk untuk menjadi hamba yang ikhlas dan selalu menjaga hati dari godaan dunia yang sementara ini. Mari kita bersama-sama merefleksikan hidup kita. Jika Anda merasa terinspirasi oleh pesan ini, jangan ragu untuk berbagi video ini agar lebih banyak saudara kita yang teringat akan pentingnya menjaga hati dari godaan dunia. Tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang benar. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.